Halo, selamat pagi semuanya. Apa kabar kalian? Baik-baik kah? Ya, aku di sini. Sorry ya, berantakan. Nggak kayak biasanya. Kenapa? Karena habis reading klien. Kalau kalian yang mau personal reading, silakan ya. Nggak ada yang larang. Harganya murah kok, dari 100.000 untuk 4 pertanyaan di teks ya. Kalau voice adalah daftar harganya. Ya, untuk tema pagi ini, aku ingin membacakan seseorang yang tiba-tiba datang. Seseorang yang tiba-tiba datang kembali. Oke, nanti kita akan cek apakah bisa pertemuan fisik. Ya, kita akan lihat seseorang yang datang kepada kamu, berkomitmen, seseorang yang jauh dari sana, dan pertemuan fisik. Oke, kita akan lihat di sini ya. Oke, ini mungkin kamu sama dia adalah sebuah cinta. Mungkin dia pernah seseorang yang gak jujur sama kamu. Mungkin dia adalah orang ketiga. Mungkin dia adalah orang yang pernah punya hubungan dengan orang lain, ya. Saat ini dia memang sedang berusaha, ya. Berusaha untuk apa sih? Berusaha untuk membenahi namanya kondisi masa depan. Jadi orang yang datang di sini memang kucuk-kucuk itu akan datang, karena di sini memang dia ada obstacle ya. Obstacle itu banyak sekali hambatan. Nah, orang yang datang sama kamu bisa aku simpulkan adalah seseorang di sana, orang masa lalu, bisa jadi mantan kamu, bisa jadi orang baru juga bisa, tetapi di sini mungkin pernah menikah atau masih dalam status pernikahan gitu. Seseorang di sini yang ingin merubah masa depannya. Kalau kamu punya ciri-ciri orang yang seperti ini, maka dia akan datang ya. Finansial itu selalu terbaca di tahun 2021 ya. 2020, 2021, 2022 itu masih sisa-sisanya. Ada beberapa nanti yang kemajuan ya, networking hoki itu di tahun 2023. Sekarang kita ini masih fokusnya kepada uang. Keberuntungan itu tahun depan. Ya. Di sini dia datang dari jauh, akan berusaha memberikan sebuah komitmen. Walaupun akan ada tantangan sedikit. Tapi niatnya dia di sini adalah memberikan kebahagiaan yang tulus sama kamu. Setidaknya dia punya usaha. Usaha untuk tulus sama kamu ya. Jadi bukan hanya omong kosong. Aku akan buka dengan kartu kedua ya, teman-teman. Ini aku coba pakai headset, siapa tahu suaranya bagus. Kalau misalnya jelek, nanti kamu info ya. Kita cek di sini. Ada kartu bouquet. Ada kartu garden. Ada kartu mais. Ada kartu side, ada kartu fish. Ini yang saya lihat ya, teman-teman, yang saya lihat. Orang yang akan datang sama kamu adalah seseorang yang kamu akan terkejut dia datang. Ini datangnya juga tiba-tiba. Ya, dimana dia datang, dia bilang, aku sudah selesai dengan masalah stresku. Dan sekarang fokusku adalah untuk kemajuan. Jadi, aku bisa juga melihatnya sini ketika dia datang, dia akan datang secara tiba-tiba. Ya, dalam keadaan sehat secara mental. Kemudian memang datang ke kamu dikarenakan pingin ada namanya satu perubahan. Dia merasa kamu itu bisa menjadi partner untuk dia dikala dia sedang down. Mungkin kamu di sini adalah orang yang, kalau kamu udah kenal dia ya, orang yang mensupport dia. Tetapi jika dia adalah orang baru, dia merasakan kayak ada tarikan
pas aja gitu. Dia melihat kamu tuh adalah orang yang bisa memberikan dia namanya ketenangan, ya, komplit. Secara spiritnya kamu adem. Secara spiritnya kamu adem. Terus dengan kamu yang adem, dengan kamu yang gak banyak komplain, itu kan jadi dia juga pikirannya tenang. Ya, makanya di sini dia ketemu kamu juga itu bukan cuma hanya memberikan cinta, tetapi dia pengen tenang. Gitu. Kita akan buka lagi ya, pakai kartu Oracle. Kartunya banyak ini teman-teman. Ini ada kumpulan dari 3 kartu dengan set yang berbeda. Kita bacanya harus begini, harus digabung. Kita cek ya di sini. Ada baggage, subconscious mind, missing you. Aku bacain dulu ya. Di sini sebetulnya orang ini itu secara sadar, ya, secara sadar dia memiliki keinginan untuk merubah hidupnya dan hidup kamu. Orangnya di sini ya, kalau misalnya kamu udah pernah kenal dia nggak akan ngizinin kamu pergi kemana-mana. Kenapa? Karena dia punya, ya, aku bilang ya, ada sisi dia tuh sedih, dia merasa kesepian, dia kangen sama kamu, dia mikirin kamu, gitu loh, secara sadar, bukan subconscious, tapi udah subconscious itu udah berarti udah benar-benar real, benar-benar bukan halu-halu. Aku ngeliat sini ada feel great first. Feel great first itu artinya apa sih? Artinya dia di sini ya merasakan happy, merasakan punya partner yang vibrasinya sama, gitu. Dia tahu kamu tuh punya vibrasi yang bisa ngangkat vibrasi dia sebagai seseorang yang baik. Dia tahu kamu ini adalah orang yang berharga. Dia tahu bahwa orang yang pantas dikhawatirkan salah satunya adalah kamu. Kalau misal kamu kenapa-kenapa, wow, dianya pusing pasti. Ada kartu rocking it ya. Rocking it itu di sini confident, cinta, bangga. Ini perasaan dia sama kamu. Kayak seakan-akan dia melihat kamu sesuatu yang wah gitu. Kamu adalah orang yang benar-benar kayak bukan yang kaleng-kaleng, bukan orang yang selama ini ditemuin, tapi kamu tuh spektakuler. Kayak nonton konser aja gimana rasanya. Ada apa namanya? Adrenalin di situ untuk ngedapetin kamu. Walaupun hubungan kalian itu mungkin on off, ya. Ini kan jatuhnya kayak kejar mengejar. Gitu. Kita lihat lagi di sini ya. Kiss on ring, ya. Bisa jadi di masa lalu orang ini pernah menghadirkan orang lain di hidupnya. Atau mungkin pada saat ini mungkin masih ada, mungkin. Tetapi dia sudah punya core value, udah punya melihat sesuatu mana nih yang lebih pantas untuk aku pilih, atau mana yang lebih pantas untuk menjadi pendamping hidupku selanjutnya. Ada kartu The Sword and Rose ya. Kali ini dia datang dengan misi membawa kejelasan, pengungkapan, dan dia akan bawa kayak pangeran dengan baju zirah datang ke kamu bahwa oh ya, aku tuh ada serius sama kamu. Dia ingin memberikan kamu namanya hidup yang baru, awal yang baru. Kamu tuh reward aku loh, gitu. Ada beberapa di sini yang oke kok. Karena di sini kalau untuk masalah komunikasi, Gemini itu di bulan Gemini itu tidak selalu jelek. Paham ya? Tidak selalu jelek. Ada namanya clarity, kejelasan dalam berkomunikasi. Di sini dia bilang, kita harus sama-sama bertanggung jawab. Ya, jadi tidak saling menunjuk. Ya. Di sini relationship mirror what we are.
Jadi, finger pointing di sini adalah bukan sebagai dia menunjuk kamu, finger point on you, enggak. Tapi di sini dia menunjuk kamu adalah hubungan kita ini, kamu itu adalah mirroring aku. Intinya, aku tuh ketemu sama seseorang yang mirip dengan aku, dengan diriku. Di sini banyak sekali permintaan maaf ya. Kemudian aku melihatnya akan banyak sekali kesalahan yang harus kamu maafkan. Nanti dia akan minta maaf sama kamu intinya. Kalau misalnya dia orang baru, biasanya dia akan say sorry ya, kalau selama ini aku tuh bukan orang yang seperti yang kamu bayangkan. Mungkin aku nih adalah orang yang tidak baik-baik banget. Mungkin aku tuh ada perilaku kasar di masa lalu dan aku sekarang sedang berusaha untuk memperbaiki. Gitu. Aku ngelihatnya. Ini bagus banget ya, teman-teman, energinya. Sekarang kita akan melihat dari waktu. Kita akan melihat di sini bagaimana prosesnya dia akan datang. Proses dia datang. Maaf ya kalau ada suara tukang. Ada yang renovasi, guys. Bagaimana dia datang? Bagaimana dia datang? Kapan dia datang? Aku mulai dari kapan dulu ya. Kapan? Oke. Jatuh semua. Kapankah orang ini akan datang? Ada kartu Five of Wands. Maksimalnya kamu tunggu dulu sampai dengan maksimal 5 bulan dari sekarang. Maksimal 5 bulan ya. Jadi bisa lebih cepat. Kemudian di sini aku melihatnya ada kartu Six of Swords. Ketika dia sudah berhasil dalam jangka waktu 5 bulan itu, ketika dia sudah berhasil melepaskan masa lalunya yang mengontrol dia di sini akan lebih cepat datang ke kamu. Tuh, ada kartu The Sun. Dia datang untuk mendapatkan kebahagiaan, which is jika memang itu jodoh kamu, kebahagiaan ini akan datang kepada kamu. Ada kartu Knight of Wands, ya. Ini kamu benar-benar diperjuangkan sama dia. Ya, gairahnya muncul. Aku melihat akan ada perubahan yang bagus untuk hubungan kalian. Ada kartu Five of Pentacles, akan ada perjuangan walaupun seberat apapun di sini. Kalau sebelumnya dia di sini tidak memperjuangkan kamu, ogah-ogahan, kali ini dia memperjuangkan kamu. Karena mungkin di sini dia merasa kamu juga ada ultimatum ya. Kamu ada ultimatum, kamu bilang, kalau misalnya kamu tidak serius sama aku, atau kamu hanya untuk main-main, berarti bukan jalannya di aku. Kayak gitu, bukan jalannya di aku. Aku melihat di sini ya teman-teman, dia akan berjuang untuk kebahagiaannya, which is, dalam satu surganya ini, surga kecilnya itu adalah kamu. Ini aku nggak peres, aku nggak bohong. Kita akan bahas temanya adalah membahas tema mengenai kapankah dia datang. Ya. Jadi ya aku bisa simpulkan sih di sini. Kalau misal kamu tanya kapankah dia datang, ya ini secepatnya dia akan datang. Gitu. Oke. Ya, untuk ini, sorry kalau suaraku tuh tidak jelas ya, atau lebih kecil dari tadi dikarenakan aku nggak pakai headset, tapi aku udah buka. Di sini kita bicara masalah apa yang akan dia utarakan ya. Karena dia merasa kamu tuh twin flame-nya dia. Tadi aku udah rekam sebetulnya, tapi ternyata tidak terpencet record. Kesel kan? Oke, aku udah dapat 3 kartu ini. Di sini aku ingat urutannya, ada kartu Two of Wands, ada kartu Ace of Wands, Nine of Wands dengan Four of Swords. Artinya apa sih? Artinya seseorang di sini biasanya ya, kalau Wands itu kan bicara masalah aksi, planning, sesuatu yang dijalankan, yang pasti dijalankan. Karena ini menyangkut mengenai
action, passion harus dapat, ya. Two of Wands di sini bicara mengenai planningnya dia. Kenapa dia itu banyak sekali melakukan penundaan dan baru bisa memberikan desisi sekarang kepada kamu. Kenapa dia baru datang kepada kamu? Dia akan cerita tuh masalah hidupnya, prosesnya sampai menemukan kamu lagi atau menemukan kamu buat yang baru. Ada kartu Ace of Wands. Ace of Wands di sini mempresentasikan, dia bilang itu sangat terinspirasi karena kamu tuh orangnya penuh dengan passion. Dia mendapatkan ada namanya passion yang sama di sini, gitu ya. Aduh, ini aku nih selalu lupa untuk soundnya aku matiin. Oke. Ada passion yang sama di sini. Di sini ada kartu Nine of Wands. Artinya entah kenapa kalau deket sama kamu tuh kayaknya ada hoki aja. Karena kamu gak menyerah sama dia. Gitu. Dia sudah dengan versi terburuknya mungkin. Dia sudah dengan versi yang paling gak banget lah kalau kamu bilang ya. Versi yang paling gak banget, versi yang paling jelek, versi yang paling nyakitin. Tetapi kamu di sini adalah orang yang persistence. Dibandingin orang lain yang mau memperjuangkan dia, mungkin yang lain udah capek. Nggak cuman kamu, mungkin keluarganya itu udah capek, mungkin apa udah capek ya. Sorry ya kalau seandainya ada suara-suara orang ketok palu. Aku harap tidak mengganggu, gitu. Ya, aku udah tutup jendela aku ya. Semoga kita bisa meredam suaranya. Di sini aku lebih melihatnya kenapa ya, dia ini pada akhirnya dia menganggap kamu adalah tempat peristirahatan. Aku udah gak perlu berlabuh kemana-mana ya. Kamu ini memang adalah orang yang sebenarnya untuk aku sendiri itu aku rasa apa, setelah sekian banyak namanya cobaan-cobaan, banyak rikilnya. Aku tahu sih beberapa di antara kamu di sini mungkin tidak bisa mendapatkan seseorang dengan mudah. Mungkin kamu terjebak dengan orang yang salah. Mungkin kamu waktu muda buru-buru menikah. Terus mungkin ada yang bercerai. Mungkin sampai sekarang ada yang single, ya. Orang yang susah dalam hubungan relationship berarti dia adalah orang yang punya misi lain. Fokusnya bukan harus cinta. Tetapi kita nggak boleh memblokir cinta di hidup. Ya, tapi itu bukan prioritas gitu loh. Jadi jangan stres masalah cinta. Tuhan tuh udah kasih semuanya. Di sini dia akan bilang sama kamu bahwa dalam hatinya sendiri dia tuh sudah lama pengen kenal kamu. Ini untuk orang yang lama ya. Aku baca untuk orang yang lama. Karena muncul kartu ini jadi aku harus bacakan. Ini bisa jadi orang lama yang sudah kenal kamu juga. Dia mau bilang ini. Selama ini dia nggak bisa berhenti untuk memikirkan diri kamu. Di sini dia berusaha untuk jujur sama kamu walaupun itu menyakitkan. Ada kartu dia banyak sekali menutupi perasaannya, tapi dia tetap menggunakan intuisinya untuk mengetahui kamu. Banyak feeling di sini kalau aku lihat ya, banyak feeling. Ada kartu Seven of Wands ya. Di sini dia tahu bahwa hidup kamu itu mungkin banyak disakiti orang. Jadi kalau aku lihat kamu tuh mungkin kayak banyak menutup diri, banyak nggak percaya dirinya, ya nggak sih? Kalau misalnya iya, silakan komen. Jadi ini ada dua ya teman-teman. Ini untuk general, mau pesannya itu kamu hubungannya gimana, terserah. Di bawah ini adalah tambahan apabila kamu udah kenal dia dengan lama, atau kamu udah pernah ketemu orang ini, atau kamu feeling dia nih orangnya nih, gitu. Udah kenal kamu lama, ternyata dia adalah pemuja setia kamu. Kamu diam-diam punya fans loh, nggak perlu jadi artis.
sekarang kita lihat ya, apa yang harus kamu lakukan. Dikarenakan di sini pesan dari semesta itu tidak boleh dianggap remeh. Saatnya kamu membersihkan hubungan-hubungan toksik, atau mulailah detoxify diri. Jangan pernah ada namanya pikiran blocking negatif ya. Kamu harus mencintai diri kamu sendiri. Kalau kamu mencintai diri kamu sendiri, makanya namanya cinta akan terafirmasi. Terus untuk kehidupan kamu juga akan terafirmasi lebih baik. Intinya begitu. Mulai sekarang hidup sehat juga ya. Jadi mulai dari pola makan semuanya. Yang kedua, harus jujur dengan diri kamu. Kalau misalnya kamu memang bucin sama dia, ya bilang aja bucin. Gue cinta sama lu. Bisa nggak lu itu mencintai gue balik? Kalau misalnya nggak bisa, ya udah, gue pergi. Selesai, simple. Jadi apapun itu jangan jadi beban, jangan jadi pikiran. Kalau aku pribadinya gini, suka nggak suka aku biasanya ngomongin. Aku omongin. Tapi kalau misalnya masalah perasaan ya, aku nggak akan gengsi. Misalnya aku ngomong, aku cinta sama kamu, tapi nggak cuma titik di situ. Kalau kamu tidak bisa mencintaiku, berarti ya sudah, aku bisa move on. Enak kan? Jadi jangan dipikir kita ini begging dia. Yang penting kita udah mengungkapkan apa rasa di hati. Memang gue suka sama lu, gue sayang sama lu. Kalau misalnya nggak bisa kasih gue return balik, ya udah, gue nggak perlu kasih return apa-apa sama lo. Berarti gue salah selama ini, salah pilih orang. Sebelum salah pilih orang, gue move on. Kan gitu. Ada family, jangan abaikan. Ini adalah support system kamu. Kalau saya anak yatim piatu gimana? Kalau kamu punya anak, sama anak. Kalau nggak ada, sama saudara jauh. Gak mungkin kan kamu antah berantah seorang diri, nggak ada silsilah keluarganya, lahir sendiri ya. Di sini jangan lupa entrepreneur, hiburlah dirimu sendiri ya. Kerjakan kerjaan sesuatu yang kira-kira bisa membangkitkan semangat kamu. Jadi ini adalah cara untuk biar kamu nggak terlalu bucin gitu ya, menanti orang ini kayak kesetanan, kayak kesurupan, nangis sendiri. No, nggak begitu. Buatlah hari-hari kamu produktif. Karena kenapa? Ini kan afirmasinya positif. Kalau seandainya kamu tidak menjalankan ini, minimal salah satu jalanin. Supaya apa? Dia yang datang juga tahu, oh ternyata kamu tuh hebat. Kayak misalnya orang datang tuh bukan ke gubuk gitu. Dia ketemu kamu tuh dengan udah posisinya udah raja atau ratu. Jadi dia akan ada hormatnya sama kamu. Inilah kenapa kita perlu wibawa. Dimanapun kita perlu ada wibawa. Dimanapun kita perlu ada namanya, biar orang itu ada aura suka sama kita. Biar aura kita tuh nggak diremehin orang, itu perlu banget. Ya, teman-teman. So, untuk bacaan terakhir, ini aku sebenarnya bosan sih pakai inisial, ya, karena mungkin udah banyak lah. Tapi kan kadang-kadang ada yang mau ya, aku buka aja. Di sini ada huruf J, ada huruf B, Q, M, O, S, A, I, Y, X, U, dan H. Kira-kira kalau misalnya ini ada namanya dia, terus ada huruf-huruf yang sama lah, huruf-huruf yang menyiratkan dia, monggo gitu. Untuk zodiak kita akan lihat di sini Sagittarius, Cancer, lalu ada Virgo, Taurus, ada Libra, Aries, dan ada Aquarius ya teman-teman. Bukan berarti zodiak lain itu tidak ada, cuman mungkin ini energi yang kuat. Terima kasih yang sudah ikut readingan aku pagi ini. Semoga kalian suka. See you, I love you, bye bye.